Dalam video kali ini, saya memiliki satu pembahasan yang menarik, di mana ada seorang YouTuber Inggris yang berhasil mendokumentasikan makhluk yang konon seperti peri. Tetapi peri di sini bukan seperti makhluk bersayap seperti yang ada dalam sebuah film, melainkan ukuran yang memang kecil tetapi tidak memiliki sayap. Erwin, pria yang telah mendokumentasikan makhluk ini dari tahun 2017 sampai 2019, telah mengunggah video miliknya sebanyak 17 video selama 3 tahun. Jadi Erwin di sini hanya berusaha mendokumentasikannya, tidak bermaksud mengganggu habitatnya apalagi menangkapnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Dalam video pertama yang ia unggah di channel miliknya, yang berjudul In the Search of the Morso Pixies, pada tanggal 29 September 2017, yang berdurasi sekitar 12 menit ini, ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Erwin Saunders. Ia telah melakukan penelitian di hutan ini selama 25 tahun. Erwin menyebut peri atau makhluk itu dengan sebutan orang hutan belantara atau suku Morso dengan tinggi hanya sekitar 10 inci. Dengan kulit keabu-abuan, makhluk ini agak susah dijumpai karena warnanya yang menyatu dengan alam. Selagi pembuatan video, Erwin tidak dibantu oleh orang lain. Ia hanya memvideokan aktivitasnya sendiri selama ia di hutan. Tentunya dia diberikan nasihat oleh teman lamanya Tom bagaimana cara membuat video. Ketika ia sedang menjelajah, Erwin tidak sengaja menemukan benda seperti tongkat kecil, yang kata dia tongkat ini digunakan oleh peri untuk mengambil makanan yang ada di alam, seperti mengambil buah beri, jamur, atau benda-benda lainnya. Erwin juga menunjukkan jamur yang katanya adalah makanan mereka. Dia juga menunjukkan cara kegunaan tongkat yang ia temukan. Jadi di video pertama, ia belum menemukan makhluk yang dimaksud peri. Kemudian dalam video kedua, yang ia beri judul First Sighting of a Pixie, yang ia unggah pada tanggal 30 September 2017, yang berdurasi 9 menit 45 detik, Erwin bercerita bahwa sebelum memulai rekaman di hutan ini sedang turun hujan. Hal ini ia katakan bahwa setelah turun hujan, biasanya peri akan cenderung keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengumpulkan air. Erwin kemudian mencari tempat baru. Dia kemudian menuju spot yang agak tertutup. Jika sekiranya ia tidak bertemu dengan peri, maka aktivitas yang dia lakukan akan diamati oleh peri, sehingga mereka cenderung penasaran dan mulai mendekat. Di sini Erwin sambil bercerita bahwa mereka menyukai area tertutup karena mereka tidak ingin dilihat atau diganggu oleh burung. Dan setelah lelah menunggu pada waktu yang cukup lama, ia mendapatkan pergerakan di dekat batu. Kemudian dia mencoba merekamnya. Oh, sorry about that. He was doing it. Oh, there he is. Okay, let's there. He was doing it. Oh, there he is. Okay, let's there. Ia mencoba merekamnya lagi, namun sayang makhluk itu sudah pergi. Let's keep it up there. I was a bit loud there when I was talking. Erwin beranggapan bahwa makhluk itu kembali ke persembunyiannya. Ia kemudian hendak menghentikan pencariannya karena dirasa hari itu sudah cukup. Sebelum itu, ia memiliki rencana. Dia mencoba meninggalkan 2 buah permen flying sources yang ia pasang pada sebatang kayu. Kemudian akan ia periksa besok pagi. Pada video ketiga yang berjudul Not and Charlie Successful Use of Decoy Pixie, yang ia unggah pada tanggal 2 Oktober 2017, berdurasi sekitar 8 menit 49 detik. Erwin mencoba memeriksa permen yang ia tinggal kemarin, dan sudah jelas bahwa permennya sudah menghilang. Ia kemudian menuju ke tempat yang berbeda. Dia mencoba memasang boneka yang menggunakan benang, yang nantinya jika boneka itu bergerak terkena angin, maka mereka akan tertarik dan menghampiri boneka itu. Setelah memasang boneka, ia menemukan ranting kayu yang seperti dibuat simbol. Erwin menyebutnya penanda arah, yang tentu mereka buat untuk hal tertentu. Ia kemudian kembali ke tempat saat ia memasang bonekanya. Di sini kita diperlihatkan sosok peri sedang mengawasi Erwin. There's one just up here. If I just move the camera up, can you see there, just sort of center of frame, and he's looking quite relaxed. He was watching me a moment ago,
Oh, where's he off to? Erwin bercerita, sepertinya makhluk itu cukup terganggu dengan kehadirannya. Karenanya makhluk itu langsung pergi. Erwin kemudian menghentikan pencariannya. Ia akan mencari lagi besok. Pada video keempat yang berjudul A Couple More Pixie Sightings yang ia upload pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan durasi 10 menit 53 detik, ia menunggu di tempat kemarin sambil bercerita bahwa dia habis membeli lensa kamera baru yang siapa tahu nanti akan digunakan. Kemudian ia menuju ke tempat boneka dan anehnya bonekanya hilang. Erwin kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan barang peralatannya. Dia terkejut ketika tasnya sudah ada yang membukanya. Dan permen yang pernah ia jadikan umpan sebelumnya sudah berada di tanah. Hanya tinggal menyisahkan satu buah yang tersisa. Juga sandwich yang ia letakkan di tasnya turut lenyap. Hal ini tentunya membuat Erwin cukup kesal. Ia kemudian berteduh karena cuaca yang sedikit mendung. Setelah dirasa cukup terang, dia kembali merekam. Di sini dia sedikit menjelaskan asal-usul nama makhluk itu. Namanya Morso yang berasal dari bahasa Latin, Magnum Morso atau artinya gigi besar. Hal ini dikarenakan jauh sebelum dia membuat channel ini, dia sudah pernah bertemu dengan sepasang makhluk ini sebelumnya, yang ia lihat memiliki gigi yang sangat menonjol. Tetapi dirasa nama itu kurang cocok dengan ukurannya. Dia lebih memilih nama Pixie atau dalam bahasa Indonesia adalah peri, karena ukurannya yang cukup kecil. Mereka memiliki ciri khas unik. Dengan ciri mereka menggunakan pakaian dengan bahan dari alam, seperti tengkorak burung yang mereka gunakan sebagai topi. Atau ketika mereka menemukan cakar binatang, mereka akan gunakan untuk perhiasan leher. Dan jika mereka menemukan cakang siput, akan digunakan untuk mengambil air. Kemudian ketika Erwin sedang berbicara, ia seperti melihat pergerakan. Dia kemudian memindahkan posisi kameranya. Oh, at last he's coming out. Been waiting here for about... Oh, he's going back in. Di akhir, Erwin menunjukkan sandwich miliknya yang hilang telah dibawa masuk oleh peri ke persembunyiannya. My sandwich. Very, very tempted to go and get that from him. Probably won't even like tuna mayonnaise. Right, well, that's the final straw for me, I'm afraid, today. I'm going to head off home. Okay, bye-bye. Kemudian dalam video yang kelima, yang berjudul Morse Pixie Temple, yang diunggah pada tanggal 4 Oktober 2017, berdurasi sekitar 10 menit 14 detik. Di menit awal Erwin sedikit bercerita bahwa tadi malam ia habis berbicara dengan temannya bernama Tom, orang yang telah membantu untuk proyek YouTube-nya ini. Tom memberikan nasihat kepada Erwin beberapa trik kamera yang harus dicobanya. Setelah itu Erwin pergi ke suatu tempat. Ia kemudian menunjukkan sebuah candi yang terdapat ukiran unik yang tentu saja memiliki arti. Tetapi dia tidak tahu makna apa dalam ukiran itu. Dan konon ukiran tersebut dibuat oleh nenek moyang Morso terdahulu. Dia juga sering ke situ. Tetapi dia tidak pernah melihat peri di sekitar candi ini. Kemudian dia berpindah tempat. Erwin menunjukkan tempat di mana katanya tempat ini digunakan untuk penyergapan ketika ada binatang buruan. Mereka akan memanah atau menombak dari sisi atas. Erwin lalu menunjukkan makhluk peri itu sedang berada di atas. Tetapi makhluk itu tidak sendirian, melainkan ada dua. See him, that's it, just there. Ah, he's gesturing to somebody. Just take a look around there. Where is he? He's up here somewhere. There he is. Gesturing back again. What are they doing? Where's he gone? He's gone. Okay. Erwin kemudian memutuskan pindah lokasi. Dia sedikit bercerita bahwa besok dia tidak bisa membuat video. Ia akan pergi karena ada suatu urusan. Dia kemudian pindah lokasi lagi. Di sini ia menemukan seperti celah gua kecil yang katanya sebagai pintu masuk mereka. Dan lagi-lagi ia sangat beruntung karena berjumpa lagi dengan peri. Jika Anda amati di punggung, makhluk itu seperti menggunakan cangkang siput sebagai tasnya. Okay, found one. Last, quite a good shot of him. He's going down. Sebelum pamit, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia akan pergi beberapa hari untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu. Pada video yang ke-6-nya,
yang ia beri judul Pottling Around Couple of Pixie Sightings yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan durasi hanya sekitar 5 menit 54 detik. Erwin menjelaskan sedikit kegunaan lumut yang ada di bawah, bahwa mereka biasanya menggunakan lumut untuk membersihkan tubuhnya. Erwin kemudian menemukan pohon yang kata dia, peri atau pixie bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon dengan cara menyuntikkan kulit pada batang pohon, sehingga mereka dapat membentuk pola pada pohon dengan bentuk aneh, atau pohon bisa mereka buat memiliki wajah aneh. Mungkin pada penjelasan bagian pohon ini terdengar tidak masuk akal, tetapi kalian akan memahami maksud Erwin pada video yang selanjutnya. Kemudian ia berhasil lagi merekam sosok pixie, yang dimana sosok ini sedang berjalan sendiri.